Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung apa yang pernah ulun sampaikan berkaitan dengan janji dan ancaman seputar orang yang berpuasa. Jika pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan janji untuk orang-orang yang berpuasa, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin." Qala Allah 'azza wa jalla illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sha'imi farhatan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khalufu fihi atyabu inda Allah min rihil misk. Semua amal anak Adam akan Allah lipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 atau sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya demi aku. Untuk orang-orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau kasturi atau misk. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menyebutkan ancaman untuk orang-orang yang berpuasa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Lamma sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar faqala amin amin amin." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar, beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad mengatakan amin 3 kali itu di 3 anak tangga yang berbeda. Ketika beliau naik, beliau katakan amin. Anak tangga berikutnya beliau katakan amin. Dan yang terakhir beliau katakan amin. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, ala ma amanta?" Wahai Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Karena amin itu artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. 3 kali. Tentunya para sahabat bertanya-tanya. Kata Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan para sahabat, "Atani Jibril faqala syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah." Telah mendatangi aku Jibril alaihi salam, dan dia mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, kemudian dia selesai dari Ramadan, keluar dia dari Ramadan, walam yughfar lah, akan tetapi tidak diampuni untuknya dosa-dosanya. Qul amin, faqultu amin. Kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad, maka aku aminkan. Kemudian Jibril berkata lagi, syaqiya abdun
adraka walidayhi aw ahadahuma falam yubirra bihima. Dalam riwayat lain, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma walam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak sempat berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Dalam riwayat lain, celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak berbakti tentunya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, maka aku aminkan. Kemudian kata Jibril, syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Celakalah seorang hamba, disebutkan namamu di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadamu. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku aminkan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, perawinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Ibnu Katsir, dia adalah salah satu dari top 6 atau 6 paling banyak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 tertinggi. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar, dan disebutkan di riwayat Abu Hurairah, mudah-mudahan ulun tidak salah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan amin itu setiap satu anak tangga. Berarti anak tangga mimbar Nabi Muhammad kasarnya, zahirnya ada 3. Anak tangga kita berapa? 2. Tambahin besok. 3. Iya, bini aja boleh 4, masa anak tangga 3? Kok kesana ya? Ngefeknya nggak jauh banget gitu. Saya berani, bini saya nggak ada. Oke. Secara zahir bahwasanya anak tangga mimbar Nabi Muhammad itu ada 3. Kemudian ketika ditanya oleh para sahabat, engkau mengaminkan apa? Karena amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, itu artinya amin. Setiap yang mengatakan amin, setiap imam menyelesaikan waladhdallin, amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kata Nabi Muhammad SAW, atani Jibril, telah mendatangi aku Jibril. Faedah yang bisa kita ambil dalam poin ini, berarti para sahabat tidak melihat Jibril. Para sahabat sering sekali menyaksikan Nabi Muhammad, bertemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terdiam sejenak. Mereka tahu wahyu sedang turun. Mereka, disebutkan oleh para ulama, mereka cuma mendengarkan dengungan seperti dengungan suaranya lebah. Mereka tahu Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Nabi sering seperti itu. Para sahabat sering mendapati Nabi Muhammad terdiam sejenak. Kita terkadang kan terdiam sejenak bukan dapat wahyu, kantut. Terdiam sejenak. Itu turun wahyu ya? Enggak, ngentut gue. Oke. Bedanya orang yang menerima wahyu dengan orang kesurupan sangat jauh. Nabi Muhammad dulu kan dibilang beliau itu orang yang kesurupan. Padahal sangat jauh berbeda. Di antaranya perbedaan orang yang kerasukan atau kesurupan dengan yang menerima wahyu. Pertama, orang yang kesurupan itu berat bobot tubuhnya berkurang drastis. Yang mau diet sering-sering kerasukan jin, kurus langsung. Beda dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat pernah bercerita, saya pernah duduk di samping Nabi Muhammad SAW dan paha saya di bawah paha beliau. Artinya berdempetan.
ditindih Nabi Muhammad SAW. Oke. Dan kala itu turun wahyu. Kata beliau, serasa paha saya mau patah. Karena bobot Nabi Muhammad tambah berat ketika wahyu turun. Perbedaan yang sangat mencolok. Kedua, orang yang kesurupan, kemudian dia berbicara macam-macam. Ketika dia sadar, tanya, tadi kamu ngomong apa? Enggak sadar dia. Tapi orang yang menerima wahyu seperti Nabi Muhammad SAW terdiam sejenak, sebaliknya. Tapi begitu sadar, beliau sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jauh berbeda antara Nabi Muhammad yang menerima wahyu dan orang yang kerasukan. Dan Nabi Muhammad kali itu dituju kerasukan. Dalil bahwasanya Jibril datang ke sisi Nabi Muhammad SAW dengan kecepatan yang luar biasa dahsyat. Jibril memiliki kecepatan yang luar biasa dahsyat. Dari tentunya alam yang berbeda dari alam kita. Wallahu a'lam bishawab, itu poin pada potongan itu. Kemudian dia berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, ketika Ramadan selesai, walam yughfarlah, tapi tidak diampuni dosanya. Kenapa begini? Ini adalah Ramadan untuk orang-orang yang tidak bermanfaat untuknya Ramadan. Tidak tergugah hatinya untuk memaksimalkan Ramadan. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih giat dibanding hari biasa ketika bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya sebagian pian sekarang giat mengaji, giat kemudian tarawih, giat kemudian salat lima waktu, ada yang mencemooh, Ramadan pangnya tak rajin. Emang jawab aja begitu. Kenapa? Nabi Muhammad lebih rajin daripada biasanya. Tapi dengan sebuah harapan bahwasanya imbah Ramadan saya akan lebih rajin lagi. Walaupun tidak mungkin kemudian kita selalu baik, enggak bakal. Kita bukan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita slip, mungkin kita punya salah setelah Ramadan, dan itu sangat mungkin. Bahkan mungkin dosa besar kita masuk ke dalam lubangnya. Tapi ini patokan, ini batu loncatan supaya kita menjadi jauh lebih baik. Kan orang misalnya meluangkan waktunya untuk mendengarkan kajian sekarang, dia dapat faedah, bisa dia bawa pulang. Dia dapat faedah untuk dirinya sendiri, diingatkan sama kaum muslimin, pastilah dapat faedah. Apalagi orang yang kemudian tidak jarang kemudian menghadiri kajian, dia dapatkan faedah begitu banyak. Kata Nabi Muhammad, kata Jibril, qul amin, aminkan wahai Muhammad. Faqultu amin, maka saya aminkan. Bayangin, panglimanya malaikat berkata, diaminkan sama panglimanya semua nabi dan rasul. Jadi bahaya sekali. Bahaya sekali orang yang mendapati bulan Ramadan, di sisi lain kita bahagia mendapati bulan Ramadan. Itu yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antara makna farahatun inda fitrih, kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan masih hidup kemudian mendapati Ramadan, kebahagiaan kemudian masih sehat, bisa puasa Ramadan, kebahagiaan mendapatkan hidayah. Di sisi lain orang gak bisa puasa. Di sisi lain ada kebahagiaan memang, tapi ada ancamannya dari Nabi Muhammad SAW. Yang Ramadannya tidak bermanfaat buat dia, yang Ramadannya tidak membuat dia diampuni Allah, celaka, binasa. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan dengan lafaz raghima anfum ri'in. Artinya ya celaka. Cuman kalau secara letterleks bahasa Arab, tersungkurlah seseorang di atas hidungnya, nyungsep. Celaka, kata Jibril. Didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti kabul, pasti kabul. Yang kedua, kata Jibril, celaka seorang hamba, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup. Insyaallah di semua kita masih mengalami ini. Yang kedua orang tuanya sudah meninggal, ada? Angkat tangan.
Bapak Saifullah doang? 1, 2. Oke. 3. Dari semua yang hadir cuma 3 yang dua-duanya sudah meninggal. Berarti sisanya ini 2 orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup. Bukan berarti kemudian untuk Pak Saifullah, kemudian Bapak dan juga yang di pojok sana, kemudian stop amal ibadahnya atau kebaikannya untuk orang tua, enggak. Pian masih bisa berpuasa untuk orang tua, pian masih bisa bersedekah atas nama orang tua, pian masih bisa umroh atas nama orang tua. Masih banyak amalan untuk atau atas nama orang tua, masih bisa. Sekarang ngomongin yang masih hidup. Yang masih hidup. Dua-duanya atau salah satunya. Kita mengatakan saja, kita mengatakan saja, kita ngeluh saja sedikit, itu sudah dosa sama orang tua. Terkadang mereka cuma minta antar ke pasar, buliknya mereka bisa sendiri naik becak. Mama maksudnya. Abah juga mungkin kemana sih tujuannya Abah? Cuma minta antar, mereka minta perhatian anaknya. Sebagian di antara kita mungkin orang tuanya sudah menyusahkannya. Sabar. Orang tua Anda tidak bisa Anda balas kebaikannya. Anu tataya sudah kayak kekanakan. Lah ente dulu kan anak-anak. Mereka susah juga rawat kita dulu. Sudah kada peringatan. Yang namanya orang tua ya begitu. Jangan juga kemudian dibalik. Mumpung masih hidup, wah ini nyaman Mbak Amal. Oh seakan-akan kan Anda mendoakan, dahan lekas mati. Ini kan kurang ajar namanya, mumpung masih hidup katanya. Gak ada yang jamin kita masih hidup atau tidak, kemudian bisa berbakti kepada kedua orang tua. Menyusahkan, iya. Menyebalkan, pasti. Apalagi mereka sudah pikun. Satu penyakit yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Ya Allah, inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit pikun. Tahu pikun? Ayam pikun dulu. Itu kalkun ya. Jauh banget plesetannya ya. Sorry. Harap maklum, belum makan soalnya. Ada nasi kotak ya. Tak makan dulu sih. Ini dari tadi air mana nih? Aduh. Enggak apa-apa, saya puasa kok. Sampai bintang ke bintang kemudian muncul, saya baru berbuka. Lo kata gue Syiah. Syiah kan berbukanya seperti nunggu bintang-bintang kemudian baru muncul. Lah kalau mendung enggak buka-buka. Dasar agama bikinan. Ya. Orang tua. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Seorang tabi'in datang dari Yaman. Menggendong ibunya untuk ibadah haji. Faedah ini ulun dengar di ceramahnya Ustaz Ahmad Zainuddin ketika beliau dulu masih di Dammam. Beliau sebutkan riwayat itu, ulun lupa nomornya, yang jelas ada di Syiar A'lamun Nubala. Seorang tabi'in, dia gendong ibunya ke Mekah, safar untuk ibadah haji. Oke. Sesampainya di Mekah, dia bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah anaknya Umar bin Khattab, sahabat yang sejak umur 15 tahun tidak pernah tertinggal salat malam itu loh. Sejak umur 15 tahun sampai umur 100. 85 ya? 85 tahun tidak pernah tertinggal salat malam. Ini sahabat junior loh Pak. Ini sahabat junior. Abdullah bin Umar bin Khattab itu sahabat junior. Gimana bapaknya? Subhanallah. Kalau orang Syiah mau baca sejarah para sahabat, mereka akan tahu, mereka akan ngaca. Siapa selama ini orang yang saya celah? Ini sahabat junior Abdullah bin Umar bin Khattab. Lain kasus yang jelas, dia bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat ini. Dia berkata, wahai sahabat yang mulia, cukupkah perbuatan baikku untuk ibuku? Saya gendong dia dari Yaman, jauh Yaman ke Mekah jauh sekali, walaupun sama-sama tanah Arab. Saya gendong ibu saya, kasarnya bahasa kita tuh, ya bukan pegel lagi, mungkin pinggang saya mau patah wahai sahabat.
Cukupkah perbuatan baik saya ini untuk ibu saya, untuk menebus kebaikan dia dulu? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala talqatin min talqatiha. Satu helaan nafas ibumu dulu ketika melahirkan kamu gak bisa kamu balas. Dan orang tua kita dulu melahirkan, itu helaan nafasnya banyak. Ketika mahajan bahasa kita atau ngeden, itu helaan nafasnya banyak. Salah satunya itu gak bisa kita bayar. Kasarnya, patah pinggang kamu juga gak bisa kamu bayar. Gak bisa. Subhanallah, orang tua. Dan Nabi Muhammad menyebutkan banyak riwayat. Tidak mungkin, datang juga. Akhirnya datang juga. Terus dulu. Oke, kita lanjutkan. Soalnya habis ini kan pian tidur, nggak bisa nonton stand up komedi ya. Di sinilah nontonnya. Oke, kita lanjutkan. Tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua. Yang punya kesempatan berbaik, berbaktilah sekarang. Berbaktilah sekarang. Habis ini telepon, jangan SMS. Habis ini telepon, minta maaf, minta relanya, minta ridhonya. Kita nggak tahu kita masih hidup atau beliau masih hidup besok. Habis ini. Kalau saya habis ini memang mau ke tempat abah. Karena bini ulun di sana harus diambil, harus diambil soalnya. Jemput mereka. Yang dekat, peluk, cium tangan dan lain sebagainya. Yang jauh, tufel, telepon orang tua. Iya. Jangan sampai kita nyesel ketika mereka sudah tidak ada. Wah, penyesalan tiada akhir. Penyesalan tiada akhir. Kayak judul lagu ya. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah 22 menit, masih 8 menit. Oke, yang terakhir. Kata Jibril, "Qul amin." Aminkan wahai Muhammad. Artinya celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya kemudian tidak membuat dia masuk surga Allah. Dalam riwayat lain, dan dia tidak sempat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi sidin pengarasan tatai bakalah. Enggak pernah mau ngalah, sabar. Kita jangan sok kepedean juga ingin menaklukkan orang tua. Ada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah lunakkan hati mereka. Mohon kepada Allah berikan mereka hidayah. Contoh kasus pernikahan misalnya ya. Terkadang orang tua akhwatnya yang lagi tidak bisa ditaklukkan atau orang tua ikhwannya yang tidak bisa ditaklukkan. Jangan kepedean jadi orang. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih mereka? Manusia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala merubahnya dalam sesaat. Inna qulubal ibad atau qulub bani Adam baina isbi'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati-hati manusia itu adalah di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan semua Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin mereka benci, besok bisa langsung berubah. Salah satu ikhwan kita yang belum tidak ingin sebutkan namanya, dia menaklukkan orang tuanya itu lama supaya menerima calon istrinya karena nggak pernah ketemu tok-toknya. Orang tuanya ini tidak pernah ketemu sama calon bini. Tak taunya begitu dipertemukan selesai perkara. Kayak ini kau orangnya, setuju langsung. Kalau misalnya akhwatnya sudah setuju, orang tua akhwatnya sudah setuju, segera pertemukan. Terkadang orang itu kalau cuma kita berikan gambaran, akhwatnya kayak ini mahai, akhwatnya kayak ini bahai, enggak, belum masuk. Ketemu orangnya langsung meleleh mereka. Iya. Karena terkadang dari sikap saja, dari tampilan saja, subhanallah bisa meluluhkan seseorang. Pertemukan segera atau sebaliknya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu perkaranya lama, taunya selesai dalam sesaat. Begitu ketemu, kayak nikah, calon nikah, setuju saja. Apa Fagila langsung jajan, langsung setuju. Pertemukan. Wallahu a'lam bishawab.
Yang lucu nih, ada ikhwan mau menikahi perempuan, tapi orang tua ikhwannya tidak setuju kalau calon istrinya pakai cadar. Waduh. Perempuan itu dia sampai level pakai cadar, belajarnya kan lama. Ngotak-ngutik bukunya bahkan mungkin sampai yakin ke dalam hatinya kan lama. Masa dengan sebuah pernikahan dia harus copot cadar? Cari ikhwan yang lain. Maksudnya akhwan, mungkin dia hadir di belakang. Masya Allah. Atau bersabar supaya Allah melunakkan hati kedua orang tuanya. Kemudian kata Jibril, celakalah seorang hamba yang disebutkan namamu di depannya dan dia tidak bersolawat kepadamu. Ini adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya sebutkan, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz salawat yang ma'ruf. Kapanpun pian dengarkan lafaz itu, yakni bersalawatlah. Di antara adab orang-orang Arab yang perlu kita ikuti, adab ya. Mereka itu kalau misalnya sudah pengen marah, tapi salah satu di antara yang ingin berseteru ini masih sadar, itu mesti mengingatkan, salli ala nabi. Lagi marah ini, lagi marah. Kemudian yang satunya mengingatkan, salli ala nabi, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Ketika dia sebutkan sallallahu alaihi wasallam, langsung turun itu. Dahsyat nama Nabi Muhammad itu, bisa menurunkan tensi betul-betul. Sallallahu alaihi wasallam. Ampih kemudian bisa ngitan. Tapi menampar sekalinya, wah. Enggak, maksudnya betul-betul turun. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak betul-betul turun ya. Ini adab di antara adab yang harus kita pelajari. Ingatkan saudara kita untuk bersolawat. Dan kita Ahlus Sunnah bukan orang yang pelit dengan bersolawat. Mau masuk masjid kita sholawat, keluar masjid kita sholawat, adzan berkumandang selesai kita bersolawat, dalam sholat kita bersolawat, kita selalu bersolawat dengan caranya yang syar'i, dengan cara yang diajarkan, bukan salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya. Disebutkan sampai ratusan bahkan ribuan jenis salawat, kelamaan. Salawat Ibrahimiyah cukup satu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu banyak-banyak, ngapalinnya susah. Kalau sudah susah, itu diantara ciri-ciri bukan syariat Islam. Syariat Islam itu mudah. Kalau sudah mulai susah-susah, banyaknya lah, macam-macamnya lah. Bukan. Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, enggak bakal membebani umatnya, gampang. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka berselawatlah kita ketika, karena didoakan celaka sama Jibril. Dan kata Jibril, qul amin, aminkan wahai Muhammad. Faqultu amin, kemudian aku aminkan. Adab kita pada Nabi Muhammad sekalipun beliau sudah meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepada aku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian, disebutkan berayat ma'rudatun alayya, disampaikan kepadaku. Sampai salawat kita kepada Nabi Muhammad disampaikan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menyampaikannya jauh. Lain dengan orang yang salam kemudian dia di Masjid Nabawi, Nabi jawab langsung. Karena kita jauh disampaikan kepada beliau. Sudah kita bahas tentang tentang syubhat orang-orang kuburiyin. Ini kita bahas detail. Bisa diklik ulang ya, link YouTube-nya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudahan Ramadan ini lebih bermakna. Mudahan Ramadan ini betul-betul menjadikan kita orang yang lebih baik lagi nanti. Tapi kalau slip punya salah, pasti. Gak mungkin kemudian kita selalu baik setiap hari, tidak. Pasti bersalah, pasti berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.